shine. Take your hand, my dear, and place them both in mine. You know you stopped me dead while I was back. Selamat pagi anak-anak IPA kelas 9. Pada video pertama kalian telah memahami dan mencari tahu tentang sel. Sel itu ada dua. Saya ulangi, pembelahan sel ada dua jenis, yaitu pembelahan secara mitosis berlaku untuk sel somatik atau sel tubuh, dan pembelahan sel meiosis. Pembelahan sel meiosis berlaku untuk sel kelamin. Maka pada video yang kedua, kita bersama-sama mencari tahu tentang alat-alat reproduksi pada laki-laki dan perempuan. Adapun tujuan pembelajarannya adalah: 1. Mengidentifikasi organ-organ sistem reproduksi pada laki-laki, dan yang kedua, mengidentifikasi organ-organ sistem reproduksi pada perempuan. Maka, untuk mencari tahu dan memahami organ-organ sistem reproduksi pada laki-laki dan organ-organ sistem reproduksi pada perempuan, bukalah buku paketmu, buku IPA, halaman 8, aktivitas 11, dan halaman 15, aktivitas 12. Amati poster atau gambar 14 dan gambar 16. Kemudian coba lengkapi isi gambar 14 dengan bantuan tabel 11 dan lengkapi isi gambar 16 dengan bantuan tabel 13. Tapi jangan lupa kerjasama dengan temanmu, sekalipun melalui jarak jauh. Setelah kalian menyelesaikan aktivitas 11 dan 12, mari kita mengidentifikasi organ-organ reproduksi laki-laki, di mana alat reproduksi laki-laki dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 1. Alat reproduksi luar terdiri dari A. Penis, B. Skrotum. 2. Alat reproduksi dalam terdiri dari testis. Testis mulai berproduksi sel kelamin jantan atau sperma dan hormon testosteron pada usia 13 tahun sampai 14 tahun. Sperma merupakan sel tunggal yang mempunyai ekor dan kepala. Hormon testosteron adalah senyawa yang dapat merangsang perubahan fisik dan psikis anak laki-laki, seperti membesarnya jakun dan tumbuh rambut di tempat-tempat tertentu, misalnya tumbuh kumis. Pada masa itulah anak laki-laki berada pada masa pubertas. Yang dimaksud dengan masa pubertas adalah masa ketika anak laki-laki mengalami pematangan seksual yang disertai perubahan fisik dan psikis. Yang B. Saluran sperma. Saluran sperma tersusun dari epididymis. Epididymis merupakan tempat pematangan sperma, tempat penyimpanan sperma sementara. Vas deferens merupakan penghubung saluran epididymis dengan uretra. Sedangkan uretra merupakan saluran terakhir alat reproduksi laki-laki, yaitu tempat keluarnya semens atau sperma dan juga urein. Apabila terjadi proses keluarnya sperma dari penis
itu disebut dengan peristiwa atau ejakulasi. Disebut ejakulasi. Saya ulangi sekali lagi, ejakulasi adalah proses keluarnya sperma dari penis. Yang C, kelenjar reproduksi. Kelenjar reproduksi berfungsi untuk memproduksi getah atau cairan yang nantinya bercampur dengan sel sperma menjadi cairan semen. Kelenjar reproduksi pada anak laki-laki terdiri atas vesicula seminalis, kelenjar prostat, dan kelenjar Cowper. Demikianlah identifikasi alat-alat reproduksi laki-laki. Bapak harap kalian mau membantu Pak Purba untuk mencari tahu dan memahami tentang identifikasi alat-alat reproduksi perempuan serta proses pembentukan sperma yang disebut dengan spermatogenesis dan juga proses pembentukan ovum atau sel telur yang disebut dengan oogenesis. Dari penjelasan tentang alat reproduksi, Pak Purba akan memberikan tips, yaitu apabila anak laki-laki pada usia 10 sampai 14 tahun tidak mengalami mimpi basah atau ejakulasi, komunikasikanlah dengan orang tua. Selanjutnya, untuk menanggapi kegiatan pembelajaran melalui video yang kedua ini, buatlah refleksi yang berisi kesan dan pesan ataupun ucapan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas karya besarnya, karya penciptaannya kepada manusia untuk alat-alat reproduksi. Kemudian, untuk minggu depan pada video ketiga dengan materi penyakit pada sistem reproduksi dan upaya pencegahannya. Sekian dan terima kasih. You see